Cek, ada suara. Nah, ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Selamat sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, pertemuan perdana kita kali ini yaitu pada mata kuliah Bandar Udara. Kita akan membahas sedikit bagaimana penjelasan perkuliahan kita nanti. Ada 16 pertemuan, ya, 16 pertemuan, 14 kali perkuliahan, 2 kali ujian. Baik itu ujian UTS maupun UAS ya. Ujian. Nah, pada pertemuan kali ini, perkuliahan pertama, nah, kita bisa buka di link Bandar Udara ya, kelas B. Nah, di situ ada beberapa folder, ya, di samping absen. Nah, absen belum saya buat, nanti saya buatkan. Ada absen, ada folder materi dan tugas juga. Ya, di samping absen ada lainnya, evaluasi pembelajaran, ada ujian, video pembelajaran, bahan ajar, ada contoh tugas akhir, ada tugas besar. Di antaranya ada materi. Nah, di sini materi dan tugas ini yang merupakan folder tempat kita belajar. Ada materi dan ada juga tugas dari masing-masing materi. Jadi kalau 14 materi berarti 14 tugas. Nah, itu diusahakan dikerjakan saat kuliah. Nah, kalau kita panjangkan sekitar 2 jam. Dan 9.30 sampai jam 12. Nah, jadi panjang. Sehingga bisa digunakan untuk kerja tugas. Nah, untuk kuliah kita sekarang ini, sudah ada kontrak kuliah di file, di folder materi dan tugas. Tentunya yang pertama, perkuliahan ke-1. Jadi kalau Anda buka perkuliahan ke-1, situ ada kontrak kuliah. Di samping file lainnya, file tentang karakter, untuk akhlak juga diharapkan mahasiswa bukan hanya ahli dalam bidang teknik, diharapkan juga bisa memiliki karakter yang baik, ya, akhlak yang baik. Nah, di situ juga ada materi adab-adab, menuntut ilmu, dan itu perkuliahan pertama. Anda juga bisa membaca materi-materi berkaitan dengan cara membaca, ya, huruf-huruf hijaiyah sebagai evaluasi membaca huruf Arab. Nah, di sini di kontrak kuliah ada videonya. Nah, ini sudah pernah saya rekam video perkuliahan. Untuk kontrak kuliah ada materinya juga, kontrak perkuliahan. Nah, kalau diklik materinya akan muncul. Ya. Misalnya saya klik kontrak perkuliahan, maka akan muncul di situ filenya, mata kuliahnya, kode mata kuliahnya, berapa SKS, pengajarnya, semester, ini materi yang saya buat 2022, 2 tahun lalu ya. Ada jam masuk yang juga masih yang masuk ruangnya tahun 2022. Nah, di sini dijelaskan tentang mata kuliah, bagaimana sinopsisnya, ini bandar udara, yang mempelajari tentang perencanaan bandar udara tentunya. Khususnya sisi udara. Ada sisi darat, ada sisi udara. Nah, kita akan bahas sisi udara. Sisi darat itu ya, pakai tempat hmm, bangunannya. Sedangkan sisi udara yang berkaitan dengan runway yang akan dibahas dan seterusnya. Nah, di kontrak kuliah juga ada pembahasan umum tentang pendidikan nasional. Jadi, bagaimana pendidikan nasional kita berlandaskan nilai-nilai agama, ya, dan budaya nasional. Tetap mengikuti tuntunan dari perubahan zaman. Pendidikan nasional Anda bisa baca di sini. Tujuannya pendidikan untuk apa? Anda diharapkan punya kekuatan spiritual, urusan agama, punya kemampuan pengendalian diri, cerdas, punya akhlak yang mulia, punya pribadi, punya kepribadian, dan punya keterampilan. Ini tentunya berkaitan dengan Anda sebagai teknokrat ya, ahli teknik sipil. Sehingga dalam pendidikan diharapkan Anda bisa menguasai ilmu teknik, juga memiliki karakter yang bermartabat. Ya. Anda nanti ke depan diharapkan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan potensi yang Anda miliki, Anda pelajari konsep
teknik didasarkan keimanan, ketakwaan. Nah ini Anda akan memiliki akhlak yang mulia, Anda memiliki ilmu, dan diharapkan bisa memperbaiki kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja, masih dalam kondisi yang tidak mandiri ya, segala bidang, termasuk dalam teknologi. Kompetensi umum Anda bisa baca di sini, sudah ada. Tinggal Anda baca-baca apa yang akan diperkenalkan untuk mempelajari bandar udara. Nah, tentang pokok-pokok materi kuliah, sudah ada. Intinya dua, ada empat intinya. Jadi bandar udaranya, secara hierarki dan seterusnya, jenis pesawat, mereka membahas, Boeing dan Airbus, termasuk desain perencanaan, ketiga. Kemudian fasilitas bandar udara, nah ini pokok-pokok materi. Diharapkan Anda bisa memiliki keahlian dalam perencanaan bandar udara. Dari sisi darat, sisi udara. Ada di sini CPL program studi, ini secara umum program studi, Anda bisa baca ya. Kemudian ada CPL dari mata kuliah sampai program studi, ada tujuan instruksional, mata kuliah. Ya. Anda bisa baca-baca apa saja tujuan kita kuliah. Dan nanti kalau setiap materi ini ada tugasnya. Silakan dikerjakan tugas sendiri. Kalau sempat dibuat tugas kelompok. Tapi, yang wajib itu tugas sendiri. Nanti dilihat apakah tugas kelompok akan bisa dibuat. Untuk penentuan nilai ada sistem penilaiannya, berapa persen evaluasi tengah semester dan akhir semester. Itu juga tugas. Nah, di sini yang paling tinggi tugas ya. Jadi Anda silakan kerja tugas. Di samping kehadiran juga dinilai. Bisa lihat tata tertib juga perkuliahan di materi ya perkuliahan pertama ini ada pembahasannya. Itu juga dalam menuntut ilmu harus ada karakter yang dibentuk ya. Diharapkan ya mahasiswa juga memiliki akhlak yang baik. Dan tujuan pendidikan itu ya mahasiswa mampu melaksanakan ajaran agamanya, memiliki karakter yang baik. Taat pada perintah agama, apa yang perintah dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Untuk itu Anda harus menguasai adab-adab menuntut ilmu. Ada 10 adab. Yang pertama niatnya, kemudian berdoa, mujahadah, jauhi maksiat, rendah hati, ya, konsentrasi, menyimak, menghafal. Nah ini adab-adab yang harus. Dengan menghafal Anda jadi pintar. Cara menghafal itu dibaca-baca ulang-ulang, baca ulang, nanti terhafal dengan sendirinya. Lalu Anda amalkan, Anda sampaikan pada orang lain. Anda bisa baca itu di folder pertama. Ya. Jadi dalam perkuliahan kita ini, kalau dilihat di materi tugas ini, ada beberapa folder. Dari satu, ya, materi pertama, sampai materi terakhir sudah ada di foldernya. Jadi 13 materinya, kita 13 atau 14 materi sudah ada di foldernya. Oke, kalau kita klik yang kedua, materi kedua. Nah, di sini, tadi itu materi pertama, materi kedua ya. Kita bisa lihat ada materinya tentang bandar udara, di kasus di internasional Kyosusaga ini, bandar udaranya. Nah, bisa melihat materi karakter, nah, apa yang Anda bisa ambil dari karakter Nabi Idris alaihissalam. Ada tugasnya. Nah, ini tugasnya ada bisa klik. Setiap kuliah tugasnya langsung dikerjakan ya. Ketika klik tugas, maka akan keluar tugasnya, akan terbuka. Tugas dua. Ada tugas satu, tugas dua. Oh, tugas satu kalau belum nanti saya buatkan tugas satu. Nah, ini tugas duanya langsung muncul. Ada nama mahasiswa, NPM, kelas, nah ini profil mahasiswa, kemudian soal. Ada beberapa soal yang berkaitan dengan materi tadi. Sini dijelaskan tentang, minta jelaskan bandar udara, ya, tentang rumus, menghitung apron, taxiway, dan runway. Nah, ini bisa Anda dapat di materi ya. Keilmuan kedua. Itu juga apa yang Anda bisa ambil dari karakter Nabi. Dan Anda bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi yang saya sampaikan itu
materi berbasis karakter. Setiap kuliah berbasis karakter. Jadi diharapkan Anda bisa kuasai ilmu teknik, khususnya bandar udara, dan diharapkan Anda punya akhlak, ya, karakter yang bagus. Dan ini diharapkan ke depan bisa merubah kondisi negeri kita. Karena yang mungkin sekarang karakternya masih buruk, terus di mana-mana. Nah, ini bisa diperbaiki kalau mahasiswa memiliki karakter yang baik, sehingga ke depan bisa melakukan perubahan. Jadi itu kuliah kita pengantar saja untuk hari ini. Ada tambahan, masukan mungkin, atau pertanyaan? Kita akan kuliah tentang bandar udara. Biasanya ada tugas besarnya. Ada tugas besarnya biasanya. Dan ini saya juga memberikan tambahan tugas menyusun artikel nanti. Artikel, mereview artikel. Masing-masing mahasiswa mereview artikel yang berkaitan dengan geometrik jalan. Review dan 5 artikel ya, setiap mahasiswa ditugaskan masing-masing. Selain tugas materi ada mereview artikel, dan itu kemudian dibuat presentasi. Jadi Anda akan dapatkan bagaimana konsekuensi aplikasi mata kuliah bandar udara ini dalam penelitian, ya, dalam artikel jurnal yang sudah diteliti. Jadi Anda bisa baca di situ bagaimana penelitian orang tentang pembahasan bandar udara ini. Di bagian apa saja Anda dapatkan artikelnya, Anda bisa lihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Perencanaan atau pelaksanaan atau evaluasi kegiatan dan bandar udara. Data atau pelaksanaan tulisannya karena dia meneliti pelaksanaan. Itu biasanya riset-risetnya. Ini akan saya tambahkan tugas. Selain tugas mata kuliah, ada tugas individu, tugas mandiri, dan untuk menyusun review artikel jurnal berkaitan dengan bandar udara. Nah, ini sangat penting. Anak-anak langsung mengetahui aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya sampaikan ini contohnya adalah materi, ya. Di kasusnya ini materi saja. Nah, Anda akan bisa tahu bagaimana kegiatan bandar udara di lapangan itu dengan membaca artikel jurnal. Jadi bagus lagi internasional. Kalau belum bisa ya nasional. Kalau Anda punya alat-alat, laptop, Anda bisa gunakan aplikasi, Anda bisa terjemahkan itu jurnal internasional. Tinggal di-download. Apalagi ada kegiatan juga itu, bagaimana mencari jurnal, supaya nanti saya publish, saya bagikan link kegiatannya, bisa diikuti. Untuk bisa bagaimana caranya menambah wawasan untuk mencari artikel-artikel jurnal nasional. Ya, demikian. Ada masukan atau tambahan tentang perkuliahan kita? Ya, kalau tidak ada, siapa lagi yang belum absen ini tadi? Yang baru masuk? Saya, Pak. Ya, siapa? Di Citra? Ya, Iya, NPM berapa ini? keempat. 04. Siapa lagi yang belum absen? 02, Pak. 02. Siapa? Ananda. Nanda. Ya. Siapa lagi yang lain? Pak. 46. Iya, 46. Sekalipun ini. iya, Pak. Ya, ada lagi? 40, Pak. 40. 40 ini apa namanya? Aswad bukan? Joshua, Pak. Ya, ya. Joshua. Joshua. Oh, Iya, Pak. ya. Berikutnya lagi? Masih ada lagi? Ada Pak Aswad Mutalib. Aswad Baswara, Aswad. Aswad, berapa NPM Aswad? Aswad ada NPM-nya? Bisa hilang suaranya. Sekarang itu suara su. Ya, kedengaran Aswad. Masalah jaringan. Oh, misalnya.
Memecahkan ketik. Sekarang ketik. Ada yang hafal Aswad punya NPM? Namanya Aswad Mutalib ya? Nah, Aswad Mutalib. 10. 39. 39. 9. 39. Ya, bahasa. Ya, saya syarat. Tidak sambil. Oke, sudah tidak ada lagi? Password mikrofon. Ya, sampai ketemu lagi kalau tidak ada. Sampai ketemu lagi perkuliahan berikutnya, mata kuliah berikutnya. Ya, saya akhirnya mengucapkan hamdalah, kalau gitu, hamdalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang masuk. Hasrun Kasim, berapa NPM? Eh? Hasrun Kasim, berapa NPM? Baru masuk. Gangguan jaringan juga dia. Ya, sudah. 43. 43. Ya. Ya, oke, sudah. Sampai jumpa lagi. Hati-hati semuanya. Saya selesai kuliah. Sampai ketemu lagi. Saya klik end. And meeting. Nah, gitu.